Hello, selamat datang di dunia novel. Ini merupakan spoiler alur cerita dari Everlasting Dragon Emperor. Selamat menyaksikan. Bab 1201 Tambang Kuno Shensu. Cahaya pedang itu seperti darah, dipenuhi dengan niat membunuh yang dingin, menembus kehampaan. View. Di mata semua orang yang takjub, buaya raksasa yang ditransformasikan oleh kegilaan buaya terbelah dan dipotong menjadi dua bagian. Tubuh besar buaya raksasa berubah menjadi energi dan menghilang dalam cahaya, sesosok tubuh dengan cepat mundur, dan darah melonjak di udara. Itu adalah kegilaan buaya, saat ini wajahnya pucat dan ngeri, dan salah satu lengannya hilang. Dia mengendalikan tubuhnya, menghentikan pendarahan, dan menatap Luming dengan kaget. Di tempat kejadian, para jenius muda lainnya juga menunjukkan keterkejutan dan ketidakpercayaan. Dengan satu pedang, hanya satu pedang, Luming menerobos fusi darah buaya kuang dan memotong salah satu lengan buaya kuang. Tingkat kekuatan tempur ini sungguh mencengangkan. Benua kesunyian ilahi, ini terlalu menakutkan. Pertama, Long Chen muncul, tapi sekarang, pemuda ini merasa lebih tak terduga. Awalnya, mereka berpikir bahwa benua desolate ilahi hanya sesekali menghasilkan seorang jenius sekuat Long Chen, dan yang lainnya masih sampah. Tetapi sekarang mereka menyadari bahwa mereka sepenuhnya salah. Ternyata Luming tidak perlu mengambil tindakan, Long Chen telah melenyapkan semua orang di benua buaya ilahi. Untuk meminjam kata-katamu sendiri, setiap orang harus membayar harga untuk apa yang dia katakan. Lengan ini adalah pelajaran bagimu, keluarlah. Luming menarik garis keturunan ketiganya, dan aura di tubuhnya menjadi tenang kembali. Menatap buaya kuang dan berkata dengan acuh tak acuh. Wajah buaya kuang jelek, tapi dia tidak berani mengucapkan sepatah kata pun, berbalik dan pergi, menghilang dari susunan teleportasi. Saudaraku, ini 5 juta batu kasar untuk membeli kayu langit gunturmu. Luming mengeluarkan cincin penyimpanan dan berjalan ke arah pemuda yang menjual kayu langit guntur. Oke, ambillah kayu guntur surgawi. Pemuda itu terkejut dan dengan cepat menyerahkan kayu guntur surgawi kepada Luming dan menyimpan cincin penyimpanan Luming. Merasakan kekuatan guntur dan kilat yang kuat di dalam Sky Thunderwood, Luming menunjukkan senyuman di wajahnya dan kembali ke tempat duduknya. Xiao Qing, lihat apakah kamu membutuhkan sesuatu dan belilah bersama-sama. Luming berkata kepada Xian Yanqing. Ya, tapi saya membutuhkan item yang mengandung aura sihir, yang mungkin relatif jarang, kata Xian Yanqing. Pertukaran harta terus berlanjut. Tapi kemudian, baik Luming maupun Xian Yanqing tidak melihat apa yang mereka butuhkan. Setelah beberapa saat, Luming berjalan ke tengah aula, menangkupkan tinjunya dan berkata, semuanya, Luming, saya membutuhkan sisi 9 daun, esensi kaisar bumi, batu darah kaisar. Jika ada yang memiliki harta ini, tidak peduli berapa banyak mereka meminta, Luming pasti akan memberi mereka harga. Temukan cara untuk mencapainya. Luming menyebutkan 5 bahan berturut-turut yang merupakan bahan utama untuk menyempurnakan pil nirvana. Pil nirvana membutuhkan total bahan utama, sekarang dia sudah mengumpulkan 2 jenis, dan masih ada 5 lagi. Kelima jenis ini semuanya merupakan tanaman spiritual dan harta karun yang sangat langka. Saya tidak memilikinya bersama saya. Memang benar, saya juga tidak memilikinya. Semua anak muda di sekitarnya menggelengkan kepala, mengatakan tidak. Setelah beberapa saat, melihat semua orang menggelengkan kepala, Luming sedikit kecewa dan kembali ke tempat duduknya. Xiao Qing, ayo kita ke lantai atas untuk melihatnya, kata Luming. Ya. Xian Yanqing mengangguk, dan bersama Luming, pergi dari sini dan berjalan menuju portal. Ini lantai 6, dan ada lapisan lain di atasnya, yaitu lantai 7. Setelah melewati portal, kedua sosok itu muncul di lantai 7. Di lantai 7, jumlah orangnya lebih sedikit lagi, hanya sekitar 20 orang yang duduk-duduk. Luming dan Xian Yanqing mengambil tindakan, dan sepasang mata segera menatap mereka. Namun, kebanyakan orang melirik Luming dan lewat, lebih fokus pada Xian Yanqing. Wanita yang sangat cantik. Aku ingin tahu dari benua mana dia berasal. Dia terlihat tidak lebih buruk dari Ji Hongchen. Bisik terdengar. Itu mereka, Luming. Ada seseorang di antara kerumunan dengan tatapan dingin. Itu Mu Feng, dia juga ada di sini. Mu Feng, apakah kamu mengenal mereka? Di sebelah Mu Feng, ada seorang pemuda yang sangat tampan.
Dia mengenakan mahkota giok dan pakaian berlapis emas. Dia tampak seperti seorang pangeran bangsawan. Saat ini, matanya menatap di Xian Yanqing, sedikit berapi-api. Saya kenal mereka. Mereka adalah jenius di benua Shenhuang. Laki-laki adalah Lu Ming dan perempuan adalah Xian Yanqing, kata Mu Feng. Benua Shenhuang? Saya mendengar bahwa Long Chen memiliki kecakapan tempur yang baik. Bagaimana dengan kedua orang ini? Bagaimana perasaan mereka? Yang Mulia bertanya. Kalau begitu kekuatan tempur Lu Ming sedikit lebih kuat dariku, dan wanita seharusnya rata-rata, kata Mu Feng, dengan sengaja mengatakan bahwa kekuatan tempur Lu Ming hanya sedikit lebih kuat darinya. Ya, gadis itu cukup bagus. Saya tidak menyangka akan ada wanita cantik seperti itu di benua Shenhuang. Tuan muda Anda menatap Xian Yanqing dengan mata yang lebih berapi-api. Jika sepupuku menginginkannya, mengapa tidak mengambilnya? Saran Mu Feng. Ya, tidak apa-apa. Setelah penebusan harta karun selesai, saya akan mengirim seseorang untuk membawa wanita ini ke rumah saya. Yang Mulia berkata, kata-katanya dipenuhi dengan keyakinan yang kuat, seolah-olah dia telah memutuskan seperti ini. Begini caranya harus terjadi. Kedua orang itu berbicara melalui transmisi suara, dan Lu Ming tidak mendengarnya, tetapi tatapan kedua orang itu masih dirasakan oleh Lu Ming. Mu Feng. Mata Lu Ming dingin, dia dan Xian Yanqing berjalan menuju meja di sebelah mereka, dan pada saat yang sama, mata Lu Ming juga mengamati seluruh penonton. Hanya ada sekitar 20 orang di lantai 7, tetapi semuanya penuh energi dan samar-samar memancarkan aura yang menakjubkan. Mereka jelas merupakan orang paling berbakat di antara orang-orang paling berbakat. Di antara mereka, aura beberapa orang membuat Lu Ming mengerutkan kening dan merasakan bahaya. Yang paling menarik perhatian Lu Ming adalah wanita yang duduk di atas. Mengenakan gaun berwarna merah menyala, seperti bunga yang sedang mekar, kecantikannya tak tertandingi, namun ia juga memancarkan semangat kepahlawanan. Ia memiliki temperamen yang sangat khas, namun pada tubuhnya tidak terlihat mendadak, melainkan sangat serasi. Membentuk sebuah gaya yang unik, keindahan yang luar biasa. Dia memang cantik, tidak lebih buruk dari 5 keindahan di benua tengah. Apa? Kamu tidak bisa mengalihkan pandangan ketika melihat wanita cantik, dan hatimu tergerak. Suara Xian Yanqing terdengar di telinga Lu Ming. Apa? Apakah kamu cemburu? Lu Ming memandang Xian Yanqing dengan bercanda. Tidak. Xian Yanqing mengerutkan bibirnya. Bagaimana dia bisa secantik kamu? Bagaimana aku bisa tergerak olehnya? Lu Ming berkata dengan lembut, membuat wajah Xian Yanqing sedikit memerah dan menatap Lu Ming dengan penuh pengertian. Keduanya duduk di samping. Pada saat ini, seorang pemuda mengambil harta karun dan ingin menukarnya dengan semua orang. Itu memang lantai 7, dan harta yang dia ambil berbeda. Itu adalah sepotong ibu besi emas, yang sangat langka. Itu adalah bahan yang sangat bagus untuk menyempurnakan senjata spiritual. Bahkan Lu Ming pun tergoda. Sayangnya, dia tidak melakukannya. Tidak memiliki apa yang dibutuhkan pihak lain. Tak lama kemudian, pemuda itu menghela nafas dan menyimpannya, lalu telapak tangannya bersinar, dan batu kuning lainnya muncul. Apakah ini milikku Shensu kuno? Seseorang angkat bicara. Ya, itu adalah tambang kuno Shensu, pemuda itu menjawab. Semua orang tahu bahwa tambang kuno Shensu mungkin berisi harta karun yang sangat langka. Sekarang saya memiliki 3 buah di tangan saya, semuanya diperoleh dari dalam Shensu. Sekarang, saya akan menjual ketiga buah tersebut, dan yang dengan harga tertinggi akan mengerti. 2 batu kuning lagi muncul di telapak tangan pemuda itu, totalnya menjadi 3 batu. Bab 1202, Pertarungan. Tambang kuno Shensu. Lu Ming tampak penasaran. Pada bulan sebelum mereka menaiki pesawat luar angkasa lintas laut untuk mencapai benua Shensu, mereka telah memperoleh pemahaman tentang benua Shensu. Benua Shensu disebut benua Shensu karena terdapat beberapa runtuhan dewa di benua Shensu yang dikenal sebagai runtuhan para dewa. Di dalamnya sangat berbahaya, tetapi juga penuh dengan harta karun yang tak ada habisnya dan mengandung misteri yang tak ada habisnya, sehingga disebut Shensu. Legenda mengatakan bahwa tidak ada Shensu sejak awal. Bertahun-tahun yang lalu, langit terbelah dan banyak benda jatuh dari langit, membentuk Shensu. Dari Shensu,
sejenis biji dapat digali, yang disebut tambang kuno Shensu, yang mungkin berisi harta karun tertinggi. Beberapa orang memotong senjata ajaib tertinggi, beberapa memotong buku rahasia yang paling kuat, dan beberapa orang memotong tulang, darah, esensi, DLL dari orang yang paling berkuasa. Semuanya adalah harta karun tertinggi. Tentu saja, kemungkinan besar tidak ada apapun di dalamnya. Di tempat kejadian, tidak ada yang bersuara untuk beberapa saat. Membeli tambang kuno Shensu itu seperti berjudi. Kalau membelinya mungkin tidak mendapat apa-apa jika ingin memotong harta karun dari tambang kuno Shensu, kemungkinannya terlalu kecil. Itu. Di samping Mu Feng, tuan muda bangsawan itu sepertinya memiliki nyala api yang melonjak di matanya. Dia menatap dari dekat ke salah satu tambang kuno Shensu dan sepertinya merasakan sesuatu. Luming, saya sarankan Anda membelinya, karena ada sesuatu yang bagus di salah satu tambang kuno, yang mungkin dapat membantu Anda. Pada saat ini, kata-kata Dandan terdengar. Setelah orang ini memasuki gedung Dui Bao, dia berbaring di bahu Luming tanpa mengeluarkan suara. Tapi sekarang dia tiba-tiba mengirim pesan ke Luming. Bisakah kamu merasakan hal-hal di tambang kuno Shensu? Luming tercengang. Dikatakan bahwa lapisan biji kuning di luar tambang kuno Shensu sangat aneh dan dapat menghalangi pemindaian kesadaran spiritual. Jika tambang kuno tidak dibelah, prajurit tidak dapat mengetahui sebelumnya apakah ada sesuatu di dalam tambang kuno tersebut, apalagi apa itu. Hanya dalam kasus yang jarang terjadi hal itu dapat terdeteksi. Misalnya, darah tuan bangsawan berdetak pelan di tubuhnya, dia merasa ada sesuatu di tambang kuno yang sangat cocok dengan darahnya, jadi ada sedikit reaksi. Tambang kuno ini milikku. Tuan mudamu berkata dengan mata cerah, aku akan memberimu 100.000 batu kasar untuk mencoba keberuntunganmu. 100.000 batu kasar tidak terlalu tinggi, tetapi juga tidak terlalu rendah juga. Jika ketiga tambang kuno itu kosong, 100.000 batu kasar akan terbuang percuma. Haha, Mu Jue, kamu punya banyak uang. 100.000 batu kasar hanyalah setetes air bagimu. Aku tidak sekaya kamu, jadi aku tidak akan bertaruh. Lupakan saja dariku. Anak-anak muda lain di sampingnya tertawa. Tambang kuno Shensu juga banyak terdapat di tempat lain di Istana Nanshen. Jika ingin membelinya bisa dibeli kapan saja. Oleh karena itu yang lain menggelengkan kepala dan tidak menawar. Hal ini membuat Mu Jue tersenyum. Jika dia bisa membeli batu kasar berisi harta karun seharga 100.000 batu kasar, itu akan mendapat untung besar, dan hatinya bergetar. Saya membayar 200.000 batu kasar dan melihat tambang kuno Shensu untuk pertama kalinya. Cukup menarik. Saya akan mencoba keberuntungan saya juga. Luming berkata dengan tenang. Luming berbicara, membuat mata Mu Jue menjadi dingin. Saya akan membayar 300.000, kata Mu Jue. Kalau begitu aku akan memberimu 500.000, kata Luming. Ini membuat ekspresi Mu Jue semakin jelek. Dia memandang Luming dan berkata, wah, Anda baru saja tiba di sini, jadi Anda mungkin tidak memahami situasi pasar tambang kuno Shensu. Izinkan saya memberitahu Anda, ada rumor dari dunia luar bahwa tambang kuno Shensu punyaku mengandung harta karun yang tiada taranya, tapi kemungkinannya sangat kecil. 99 dari 10 tambang kuno kosong. Jika kamu membelinya, kamu mungkin kehilangan uang. Kamu tidak perlu khawatir tentang ini. Selain itu, Don, apakah kamu tidak ingin membelinya juga? Luming tersenyum ringan. HMPH. Mu Jue mendengus dingin dan terus menawar, 600.000. Pada saat ini, mata orang lain berkedip. Dilihat dari ekspresi Mu Jue, dia sepertinya sangat menginginkannya. Mungkinkah dia merasakan sesuatu? Haha, aku merasa beruntung hari ini. Aku akan membelinya untuk bersenang-senang juga. Aku akan membayar 700.000. Sungguh, aku juga merasakan hal yang sama. Aku akan membayar 800.000. Aku akan membayar 900.000. Anak muda lainnya juga berbicara satu demi satu. Bagi orang jenius seperti mereka, jutaan batu kasar bukanlah apa-apa. Jika memang ada harta karun di tambang kuno Shensu, mereka akan menghasilkan banyak uang. Tak lama kemudian, harganya naik menjadi 1,5 juta batu kasar. Hal ini membuat wajah Mu Jue terlihat semakin jelek. Semua ini karena Luming. Jika Luming tidak bersaing dengannya, dia mungkin bisa membeli 3 tambang Shensu kuno dengan 100.000 batu kasar.
Sekarang, dia bahkan tidak bisa membelinya dengan 2 juta. Meskipun MU jelas tidak terlalu peduli dengan 1 atau 2 juta batu kasar, dia merasa tidak bahagia setelah menghabiskan begitu banyak batu kasar tambahan. 2 juta batu kasar. MU Jue mengertakkan gigi dan meneriakkan harganya. Apakah orang ini benar-benar merasakan sesuatu ketika dia meminta harga setinggi itu? Mata orang lain berbinar dan mereka terus menawar. Tak lama kemudian, harganya naik menjadi 3 juta. Luming, lupakan saja. Meskipun ada sesuatu di dalamnya, nilainya paling banyak hanya 3 juta. Tidak peduli seberapa tinggi nilainya, kamu akan kehilangannya, kata Dandan. Luming sangat terkejut. Sepertinya Dandan benar-benar bisa merasakan hal-hal spesifik di dalamnya. Kalau tidak, bagaimana dia bisa mengukur harganya? Pada titik ini, Luming berhenti menaikkan harga. Sebaliknya MU Jue dan beberapa anak muda terus menaikkan harga, dan akhirnya harganya naik menjadi 5 juta batu kasar, dan MU Jue akhirnya membelinya. Sialan! MU Jue menatap Luming dengan mata dingin, niat membunuh melintas di wajahnya. Selain itu, MU Feng sangat gembira. Luming ini benar-benar mencari kematian. Jika dia berani menyinggung MU Jue, sepertinya aku tidak perlu mencari seseorang untuk mengambil tindakan. MU Feng mencibir dalam hatinya. Setelah pemuda itu menjual tambang kuno di Shenzhou, dia berjalan turun, kemudian, orang lain naik ke atas panggung dan mengambil harta karun itu sebagai gantinya. Beberapa orang berhasil menebus harta karun tersebut, sementara yang lain kembali dengan kecewa. Setelah melihat harta karun diambil oleh beberapa orang berturut-turut, Xian Yanqing dan Luming tidak memiliki apa yang mereka butuhkan. Keduanya menggelengkan kepala karena kecewa. Tampaknya tidak mudah untuk menemukan apa yang mereka butuhkan. Semuanya, saya punya sepotong akar roh api di sini yang perlu ditukar dengan batu berbentuk pedang. Saya tidak tahu siapa yang memiliki batu berbentuk pedang. 1 potong sudah cukup. Tiba-tiba, sebuah suara terdengar. Apa? Akar roh api? Luming terkejut dan matanya berbinar. Salah satu bahan utama pemurnian pil nirwana adalah akar api. Akhirnya menemukan apa yang saya butuhkan. Akar roh api, itu akar roh api. Pang Yuan benar-benar mengeluarkan harta yang sangat berharga. Suara-suara terdengar dari samping. Akar roh api adalah harta karun tingkat 9 yang sangat langka di dunia dan membuat banyak orang bersemangat. Tapi batu berbentuk pedang? Banyak orang mengerutkan kening. Batu berbentuk pedang ini merupakan harta karun yang setingkat dengan akar api. Juga langka di dunia. Siapa yang memilikinya? Itu adalah akar roh api. Mata MU Jue tiba-tiba menjadi cerah, memancarkan cahaya yang menyala-nyala, sangat berapi-api dan sangat serakah. Garis keturunannya sangat cocok dengan akar roh api. Jika dia memurnikan akar roh api, budidayanya akan meningkat pesat. Bab 1203 Pertempuran dengan MU Jue. Pang Yuan, apakah kamu perlu menukar batu berbentuk pedang itu? Aku akan membelinya darimu dengan harta lain atau batu mentah. Kamu bisa memberiku harganya? MU Jue berdiri dan menatap akar api di tangan Pang Yuan. Tidak, akar roh api sangat berguna bagiku, tapi aku lebih membutuhkan batu berbentuk pedang. Jika ada batu berbentuk pedang, aku akan menggantinya. Jika tidak, lupakan saja. Pang Yuan Dao. Pang Yuan, akar roh api sangat berguna bagiku, mengapa kita tidak mendiskusikannya? MU Jue masih menolak menyerah dan berkata dengan mata berapi-api. Ini sangat berguna bagimu, apa hubungannya denganku? Pang Yuan mencibir. Kamu. Wajah MU Jue berubah jelek. Namun Pang Yuan juga seorang jenius yang sangat terkenal di Istana Nanshan, dan kekuatan di belakangnya juga sangat kuat, tidak lebih lemah dari MU Jue, ia juga sangat takut pada Pang Yuan. Jika itu orang lain, dia mungkin akan mengambil tindakan secara langsung. Siapa yang punya batu berbentuk pedang itu? Kalau tidak, lupakan saja, kata Pang Yuan Dao. Ya. Tiba-tiba, sebuah suara terdengar. Semua orang tidak bisa tidak melihat ke belakang. Itu dia. Banyak orang tercengang. Orang yang baru saja berbicara adalah Luming. Apakah kamu memiliki batu berbentuk pedang? Mata Pang Yuan berbinar dan dia menatap Luming. Tidak buruk. Luming berdiri, telapak tangannya bersinar, dan pedang batu kecil muncul di telapak tangan Luming.
Pedang batu itu seukuran telapak tangan, berwarna putih susu, dengan energi pedang samar yang keluar. Ini batu berbentuk pedang. Luming diam-diam berpikir bahwa dia beruntung. Batu berbentuk pedang ini ditemukan oleh Xie Luan ketika dia membunuh orang kuat dari sekte pedang Tianwu. Kemudian, Luming sedang memilah cincin penyimpanan orang kuat dari sekte pedang Tianwu. Ketika Xie Luan membunuh begitu banyak orang kuat, Luming mendapatkan banyak hal baik dan menggabungkan semuanya. Sekarang, ini sangat berguna. Itu benar-benar batu berbentuk pedang. Mata Pang Yuan berbinar dan dia melihat pedang batu di tangan Luming. Batu berbentuk pedang ini sangat berguna bagi para pejuang yang berlatih pedang. Batu berbentuk pedang ini cukup untuk membayar kembali akar roh apimu, kata Luming. Tentu saja. Pang Yuan tersenyum. Tunggu sebentar. Pada saat ini, Mu Jue berkata dengan dingin, maju selangkah, mendekati Luming agak jauh, memandang Luming dan berkata, "Nak, jual padaku batu berbentuk pedangmu." Maaf, saya harus menukar batu berbentuk pedang saya dengan saudara Pang itu dengan akar api, jadi saya tidak punya batu berbentuk pedang tambahan, kata Luming. Kalau kamu tidak punya tambahan apa-apa, jual saja yang ini di tanganmu. Cepatlah, aku tidak punya banyak waktu untuk bicara omong kosong denganmu. Ajukan penawaran, kata Mu tidak sabar. Luming mengerutkan kening dan berkata, apakah kamu tidak mengerti apa yang aku katakan? Sudah kubilang aku bisa menggunakan batu berbentuk pedang ini untuk diriku sendiri. Omong kosong, aku tidak peduli jika kamu berguna untuk itu. Sekarang, jual padaku. Kamu dengar aku? Tidak. Mu Jue memarahi dengan dingin. Haha. Dari mana asalmu? Luming mencibir. Luming benar-benar tidak bisa berkata-kata, Mu Jue ini jelas ingin menggunakan batu berbentuk pedangnya untuk menukar akar api dengan Pang Yuan. Dia tidak berani melakukan apapun pada Pang Yuan. Tapi dia diintimidasi. Selain itu, yang lain memperhatikan dengan tenang dan tidak bersuara. Nak, apa yang kamu bicarakan? Tahukah kamu siapa saya? Saya Mu Jue, salah satu dari 10 keluarga besar di Istana Nanshen, tuan muda dari keluarga Mu. Beraninya kamu. Pergi, aku tidak peduli siapa kamu. Siapa kamu? Itu bukan urusanku, anjing yang baik tidak menghalangi jalan. Sebelum Mu Jue bisa menyelesaikan kata-katanya, dia dimarahi dengan dingin oleh Luming, dan dia tersedak kembali pidatonya. Mencari kematian, kamu hanyalah sampah dari benua Shenhuang. Kamu berani menjadi begitu sombong. Jika aku tidak memberimu pelajaran hari ini, aku benar-benar tidak tahu betapa hebatnya langit. Wajahnya berubah sangat suram, matanya dingin, dan aura di tubuhnya menjadi kasar. Lapisan api memenuhi tubuhnya. Di samping, yang lain memperhatikan dengan tenang, tidak ada yang menghentikannya. Di dunia ini, harta juga membutuhkan kekuatan untuk diperoleh dan dilindungi. Mu Jue melambaikan tangannya, dan cambuk panjang yang dipadatkan dengan api dicambuk ke arah wajah Luming. Kamu benar-benar mengira aku ini kesemek yang lembut? Mata Luming berkilat dingin, dan telapak tangannya seperti pisau, dan dia memotongnya dengan satu telapak tangan. Dengan letupan, cambuk api panjang yang dipadatkan oleh Mu Jue dipotong menjadi 2 bagian. Kamu agak mampu, tapi kamu terlalu muda untuk menjadi sombong di hadapanku, Mu Jue. Mu Jue berkata dengan dingin. Ledakan. Aura di tubuhnya menjadi lebih ganas, dan tekanan mengerikan muncul di aula. Tekanan ini begitu kuat hingga melampaui tingkat kelima dari dewa spiritual. Dewa spiritual tingkat ke-6, dan juga puncak dewa spiritual tingkat ke-6. Kultivasi Mu Jue telah mencapai puncak dewa spiritual tingkat 6, yang satu tingkat lebih kuat dari Luming. Apakah ini kekuatan kejeniusan Istana Nanshen? Mata Luming bergerak. Benua Shensu memang merupakan benua terkuat di grup benua Shensu, dengan ahli yang tak terhitung jumlahnya. Istana Nanshen dapat dianggap sebagai salah satu dari 4 kekuatan terkuat di benua Shensu, dan kejeniusan di antara mereka tentu saja bukanlah masalah kecil. Di benua Shenhuang, keajaiban seperti Long Chen hanya berada di puncak dewa spiritual tingkat kelima. Jenius lainnya, seperti Xian Yanjun dan Mingzi, baru saja menembus dewa spiritual tingkat keempat, jadi perbedaannya sangat besar. Berlututlah! Mu Jue berteriak dengan dingin, dan mengayunkan telapak tangannya, mengembunkan cetakan telapak tangan yang besar,
dan memukul ke arah Luming, mencoba menekan Luming dengan satu telapak tangan dan membuat Luming berlutut di tempat. Dewa spiritual tingkat 6, lalu kenapa? Luming tidak menunjukkan rasa takut sama sekali. Kekuatan naga di tubuhnya meledak dan dia meninju. Ledakan. Kekuatan tinju yang menakutkan membombardir tangan api besar itu dan langsung menembus tangan api besar Mu Jue yang kental. Hah? Ayo lagi. Melihat telapak tangannya yang terkonsentrasi dikalahkan oleh Luming, mata Mu Jue menjadi lebih dingin. Ayo, Bu, giliranku sekarang. Luming melangkah maju, tanah bergetar, dan prasasti tak berujung muncul. Sosok Luming langsung mendekati Mu Jue, dan pada saat yang sama garis keturunan ketiga muncul di atas kepalanya, dan seberkas kekuatan mengalir masuk, memenuhi tubuh Luming dengan cahaya berdarah. Ledakan. Meminjam kekuatan garis keturunan ketiga, kekuatan Luming melonjak lagi dan dia meninju Mu Jue. Niat membunuh yang dingin menyelimuti Mu Jue, dan kekuatan mengerikan menekan Mu Jue. Hal ini membuat ekspresi Mu Jue sedikit berubah, dia meraung keras, apinya mendidih, dan dia meninju Luming. Ledakan. Ketika kedua tinju bertemu, ekspresi Mu Jue berubah drastis, dan tubuhnya terhempas ke belakang beberapa langkah, sementara tubuh Luming hanya bergoyang sesaat. Apa? Mu Jue ditolak? Bagaimana mungkin? Mu Jue berada di puncak dewa spiritual tingkat 6, dan dia benar-benar ditolak. Apa yang terjadi? Luming itu jelas hanya berada di tingkat kelima tingkat dewa spiritual. Itu hanya kultivasi, bagaimana ini bisa terjadi? Mu Jue dipukul mundur dengan satu pukulan, menyebabkan keributan di tempat kejadian, dan banyak orang berteriak kaget. Di antara mereka, mata beberapa anak muda bersinar dengan kemegahan yang luar biasa. Misalnya, wanita cantik yang mengenakan kepalan tangan panjang berwarna merah menyala memiliki ekspresi terkejut di matanya. Sialan, nak, aku akan membunuhmu. Luming memukulnya kembali, menyebabkan Mu Jue meraung marah. Dia memiliki tingkat kultivasi yang lebih tinggi, tetapi sekarang, dia ditolak oleh seorang pemuda dengan tingkat kultivasi yang lebih rendah, yang membuatnya merasa sangat terhina. Bab 1204, menekan Mu Jue. Tubuh Mu Jue dipenuhi dengan niat membunuh. Api di tubuhnya melonjak dengan ganas, dan darah mengucur dari atas kepalanya. Garis keturunan Mu Jue adalah sulur yang dipenuhi api, dengan 9 cakra emas bersinar. Dia menggunakan fusi darah dan berubah menjadi tanaman merambat yang menyala-nyala, memenuhi udara dengan aura yang menakutkan. Matilah! Tongkat api diayunkan seperti cambuk panjang, menggelinding menuju daratan, kobaran apinya seakan mampu membakar segalanya. Di sekeliling, anak-anak muda lainnya berdiri satu demi satu, energi sejati mereka bersinar, dan konsepsi artistik mengelilingi mereka, melawan sisa kekuatan api. Menabrak. Luming menggunakan teknik surgawi penekan penjara dan menyerang dengan telapak tangan, memukul tongkat dengan benturan tumpul. Luming merasakan nyala api panas datang ke arahnya, dan telapak tangannya sedikit mati rasa. Sejujurnya, Mu Jue sangat kuat. Dia memiliki garis keturunan tingkat dewa tingkat 9 dan tingkat budidaya puncak dewa spiritual tingkat 6. Kekuatan tempurnya sangat menakutkan, jauh lebih kuat daripada buaya kuang. Tongkat api terus melambai ke arah Luming. Rotan jenis ini dapat membelah bumi dengan satu pukulan, dan kekuatannya sangat menakutkan. Konsepsi artistik 5 warna Luming menutupi seluruh tubuhnya, dan kekuatan teknik surgawi penekan penjara semakin kuat, dan dia menyerang satu pukulan. Telapak tangan demi telapak tangan. Menabrak. Telapak tangan Luming terus bertabrakan dengan tanaman merambat api, dan dalam sekejap mata terjadi lebih dari selusin gerakan. Tidak ada pemenang di antara keduanya, yang mengejutkan yang lain. Sangat kuat, Luming ini sangat kuat, sulit dipercaya dia bisa melompati level dan bertarung dengan Mu Jue. Sungguh luar biasa, benua Shenhuang, sungguh menakjubkan. Yang lain berseru kagum dan menatap Luming dengan mata penuh ketakutan. Mereka semua telah membangkitkan garis keturunan tingkat dewa tingkat 9, dan mereka semua berdiri di puncak semua jenius. Mereka memiliki kekuatan bertarung yang tak tertandingi dan bertarung lintas level sebagai hal biasa.
Hampir tidak mungkin bagi orang jenius seperti mereka untuk disusul oleh orang lain di antara para jenius yang sama-sama berada di garis keturunan tingkat dewa tingkat 9. Siapa yang jauh lebih buruk dari yang lain? Tapi sekarang, Mu Jue, yang telah mencapai puncak dewa spiritual tingkat 6, telah diambil alih oleh seseorang, dan orang yang telah melampaui levelnya berasal dari benua yang tidak begitu terkenal di benua Shenhuang. Ah, mati, mati! Mu Jue berteriak liar. Tingkat kultivasinya satu tingkat lebih tinggi dari Lu Ming, tetapi dia masih tidak bisa mengalahkan Lu Ming, yang membuatnya sangat marah. Jika ini terungkap, reputasinya pasti akan mendapat pukulan besar. Jenius itu apa? Jenius itu soal mengalahkan orang lain, bukannya dikalahkan oleh orang lain. Jenius macam apa yang dikalahkan oleh orang lain? Dia pasti akan menjadi lelucon. Dia marah dan ingin menghancurkan Lu Ming menjadi abu. Dia melancarkan serangan yang lebih ganas lagi. Apa namanya? Apakah berteriak lebih keras akan membuat kekuatan tempurmu lebih kuat? Di puncak dewa spiritual tingkat 6, hanya dengan kekuatan tempur kecil ini, sungguh mengecewakan. Sudah waktunya untuk mengakhiri. Lu Ming tersenyum menghina. Mengaum. Di atas kepalanya, garis keturunan 9 naga muncul. Garis keturunan Lu Ming menyebabkan keributan lain. Lu Ming berubah menjadi 9 naga, membuka mulutnya dan meraung, dan kekuatan melahap menyelimuti Mu Jue, membuat tanaman merambat api bergetar. Menabrak! Menabrak! Jiulung melangkah terus-menerus dan menggunakan 9 naga langkah ke surga, kekuatan kekerasan membombardir rotan api. Ada beberapa ledakan berturut-turut, dan 3 tanaman merambat api langsung meledak berkeping-keping. Kowon meraung keras. Masing-masing dari 9 cakarnya meraih sebatang pohon anggur api dan mencabik-cabiknya dengan seluruh kekuatan mereka. 9 tanaman merambat api itu terkoyak dan berubah menjadi api yang beterbangan. Menabrak! Naga ilahi mengayunkan ekornya, dan ekor 9 naga menggunakan keterampilan penindasan surgawi, mengenai posisi utama tongkat api. Akar tanaman merambat api dicabut dan membentur dinding dengan keras. Ledakan! Ada prasasti tak berujung yang bersinar di dinding, tapi masih terguncang dengan keras, dan Mu Jue menjerit. Benar-benar ditekan, hancur total. Setelah Lu Ming menggunakan fusi darah, dia menghancurkan Mu Jue sepenuhnya. Jiulung memutar tubuhnya dan muncul di depan Mu Jue dalam sekejap, meraih cakar naganya satu demi satu. Raungan terus berlanjut, dan teriakan melengking Mu Jue terdengar, membuat banyak orang menggigil. Setelah lebih dari 10 serangan berturut-turut, Mu Jue akhirnya tidak bisa menahan diri, dan garis keturunannya runtuh dan berubah menjadi tubuh aslinya. Saat ini, rambutnya acak-acakan, dia muntah darah, dan tubuhnya dipenuhi luka, yang sangat menyedihkan. Di antara kerumunan, wajah Mu Feng pucat, tanpa bekas darah. Mu Jue, yang telah mencapai puncak dewa spiritual tingkat 6, semuanya telah dikalahkan, dia tidak pernah membayangkan bahwa dia akan dikalahkan dengan begitu menyedihkan. Dia awalnya berpikir bahwa dia bisa menggunakan tangan Mu Jue untuk menghancurkan Lu Ming untuk membalaskan dendamnya karena dipukuli habis-habisan oleh Lu Ming hari itu. Dia tidak pernah menyangka bahwa Mu Jue yang begitu kuat akan benar-benar mengikuti jejaknya. Binatang, jika kamu berani memukulku, kamu mati. Mu Jue meraung marah, sangat membenci Lu Ming. Setelah hari ini, dia, Mu Jue, pasti akan menjadi bahan tertawaan istana Nanshen. Jiulong menyusut, Lu Ming berubah menjadi bentuk manusia, matanya dingin, dan dia menendang wajah Mu Jue. Mu Jue menjerit dan membenturkan kepalanya dengan keras ke dinding, wajahnya berubah bentuk. Beraninya kamu mengancamku? Percaya atau tidak, aku akan membunuhmu sekarang juga. Niat membunuh di Lu Ming begitu kuat hingga membuat hati Mu Jue bergetar. Sial, sial. Mu Jue meraung di dalam hatinya, tapi tidak berani mengucapkan sepatah kata pun. Rambut Lu Ming yang berlumuran darah berkibar dan matanya merah darah. Niat membunuhnya terlalu kuat dan terlalu dingin. Dia benar-benar curiga jika dia berkata lebih banyak, Lu Ming akan membunuhnya. Dia mengulurkan tangannya dan menyedotnya, gulungan esensi sejati, dan cincin penyimpanan di tangan Mu Jue terbang menuju Lu Ming, dan ditangkap di tangan Lu Ming. Anggaplah cincin penyimpanan ini sebagai hukumanmu. Kompensasi atas kerusakan mentalku. Lu Ming perlahan-lahan menyingkirkan cincin penyimpanan Mu Jue.
Kamu tidak bisa melakukan ini. Ratap Mu Jue, cincin penyimpanan adalah semua tabungannya. Lalu bagaimana dengan ganti rugi atas kerusakan mental? Kalau soal ganti rugi, bukankah dia pantas mendapat ganti rugi lebih? Apakah dia dipukuli dengan sangat parah? Kamu ingin mati, bukan? Mata merah darah Luming memadat, membuat Mu Jue tidak berani mengucapkan sepatah kata pun, tetapi tubuhnya sedikit gemetar karena amarahnya. Pergi, kata Luming ringan, berbalik dan pergi. Jika ini ditempatkan di benua Shenhuang, Luming akan menamparnya sampai mati. Tapi ini adalah benua Shensu, dan Luming sangat berbelas kasihan ketika dia pertama kali tiba. Mu Jue memelototi Luming dengan penuh kebencian, berdiri dengan terhuyung-huyung, dan berjalan menuju portal. Sepupu, tunggu aku. Kaki Mu Feng gemetar ketakutan, dan dia segera mengikuti Mu Jue dan pergi dari sini. Saudara Pang, batu berbentuk pedang yang kamu inginkan. Luming berjalan menuju Pang Yuan dan menyerahkan batu berbentuk pedang itu kepadanya. Hahaha, kecakapan bertarung saudara Lu sungguh mengagumkan. Orang itu, Mu Jue, sombong dan mendominasi, dan dia akhirnya menabrak tembok hari ini. Pang Yuan tertawa dan menyerahkan akar roh api kepada Luming. Saudara Pang, sama-sama, kata Luming. Keduanya mendapat sesuatu, dan mereka berdua bahagia. Menarik. Wanita cantik berbaju merah memandang Luming, dengan sedikit rasa ingin tahu dan semangat juang di mata heroiknya, bab 1205 harta karun di tambang kuno. Pertukaran harta terus berlanjut, selanjutnya, orang lain naik dan mengambil harta untuk menebusnya. Saya juga memiliki 2 potong tambang kuno Shensu di sini. Saya tidak tahu siapa yang membutuhkannya. Silakan beli dengan batu mentah. Setelah beberapa saat, seorang pemuda lain datang dan mengeluarkan 2 potong tambang kuno Shensu kuning. Hah? Xian Yanqing mengangkat alisnya ketika pemuda itu mengeluarkan 2 potong tambang kuno Shensu. Luming, aku merasa ada sesuatu di salah satu tambang kuno. Xian Yanqing mengirim pesan kepada Luming. Xiao Qing, bisakah kamu merasakannya? Luming sedikit terkejut. Luming, memang ada sesuatu di salah satu tambang kuno. Sangat cocok untuk gadis ini, jadi dia merasakannya, tapi itu tidak terlalu berharga. Dandan mengirim pesan ke Luming. Luming mengangguk dan berencana membelinya. Sama seperti sebelumnya, membeli tambang kuno Shensu seperti berjudi, hampir tidak ada yang menawar. Saya baru di sini, dan saya sangat ingin tahu tentang tambang kuno Shensu. Saya akan membayar 100.000 yuan untuk 2 tambang kuno ini dan mempelajarinya. Luming berkata dengan santai, seolah dia hanya ingin tahu. Itu mengapa saya membeli 2 untuk bersenang-senang. Setelah Luming berbicara, tidak ada orang lain yang berbicara. Pemuda itu sedikit tertekan, 3 buah tambang kuno Shensu telah terjual dengan harga tinggi 5 juta, namun kedua buahnya hanya bisa dijual seharga 100.000. Setelah menunggu beberapa saat dan melihat tidak ada orang lain yang menawar, dia hanya bisa menjual Luming seharga 100.000 yuan. Luming menyerahkan batu kasar itu kepada pemuda itu, menyingkirkan 2 tambang kuno itu, dan tidak turun. Sebaliknya, dia melirik ke seluruh penonton dan berkata, Luming ingin membeli 4 jenis ramuan dan bahan, batu darah kekaisaran, zizi 9 daun, esensi kaisar bumi, dan rumput es hitam segi 8. Jika Anda memiliki keempat bahan ini, Anda dapat menyebutkan syaratnya sesuka Anda. Luming akan mencoba yang terbaik untuk memuaskan apapun yang dia bisa. Batu darah kaisar, esensi kaisar bumi. Ekspresi yang lain berubah. Masing-masing dari keempat item ini sangat berharga. Nilainya tidak lebih buruk daripada akar roh api. Bahkan rumput es hitam segi 8 pun lebih mahal. Ya, saya hanya pernah mendengar tentang 4 ramuan ini dan bahan-bahannya, tapi saya belum pernah mendengarnya. Saya pernah melihatnya sebelumnya. Yang lain berkomentar satu demi satu, dan hampir semua orang menggelengkan kepala, mengatakan tidak. Saya memiliki salah satu batu darah kekaisaran. Pada saat ini, sebuah suara yang jelas terdengar. Mata Luming berbinar dan dia melihat ke arah sumber suara. Orang yang berbicara adalah wanita cantik dengan gaun merah menyala. Itu Ji Hongchen. Seseorang berbisik. Hati Luming tergerak, wanita ini memang Ji Hongchen. Salah satu dari 3 jenius paling kuat di antara generasi muda Istana Nanshen, Ye Chuan telah menyebutkannya sebelumnya. Nona Ji, apakah Anda memiliki batu darah kekaisaran? Luming tampak penuh harap.
Telapak tangan Ji Hongchen bersinar, dan sebuah batu berwarna merah tua muncul. Batu ini tampak seperti batu giok darah. Ajaibnya, ada wangi yang keluar dari batu tersebut, yang baunya sangat harum. Itu benar-benar batu darah kekaisaran. Mata Luming berbinar. Nona Ji, harta apa yang perlu Anda tukarkan dengan batu darah kekaisaran? Lihat apakah saya membawanya. Jika tidak, saya pasti akan menemukan cara untuk mendapatkannya, kata Luming. Saudara Lu datang ke Shensu untuk pertama kalinya. Dia adalah tamu. Saya tidak perlu menukar harta apapun. Saudara Lu cukup membelinya dengan batu mentah. Ya, hanya 30 juta batu mentah, kata Ji Hongchen. 30 juta. Luming sedikit terkejut. Bukan karena terlalu mahal, tapi karena terlalu murah. Harta langka seperti Imperial Bloodstone termasuk dalam 9 level teratas dan langka di dunia, harga sebenarnya pasti lebih dari 30 juta. Nona Ji, saya memanfaatkan 30 juta batu kasar itu, kata Luming. Saudara Lu, kamu di sini sebagai tamu, jadi mari perlakukan Hongchen sebagai teman saudara Lu. Ji Hongchen tersenyum murah hati. Semua orang tahu di dalam hati bahwa sikap Ji Hongchen bukan karena kekuatan Luming. Jika kekuatan tempur Luming rendah, Ji Hongchen tidak akan memperhatikan sama sekali. Sekarang, kekuatan Luming telah menarik perhatian Ji Hongchen, jadi dia sengaja berinteraksi dengannya. Kalau begitu terima kasih, Nona Ji. Luming tidak malu-malu, dia mengeluarkan cincin penyimpanan, memasukkan 30 juta batu kasar ke dalamnya, dan menyerahkannya kepada Ji Hongchen. Ji Hongchen menyerahkan batu darah kekaisaran kepada Luming. Setelah menyingkirkan batu darah kekaisaran, Luming kembali ke tempat duduknya dan suasana hatinya sedang baik. Panen hari ini bagus. Selanjutnya, orang-orang mulai menukar harta mereka, tetapi baik Xian Yanqing maupun Luming tidak tertarik. Setelah menonton beberapa saat, Luming dan Xian Yanqing bangkit dan pergi. Ketika mereka sampai di lantai 5, mereka mengucapkan selamat tinggal kepada Ye Chuan. Lalu meninggalkan gedung Dui Bao dan kembali ke kediaman mereka di Jiangjunfeng. Di dalam kamar, Luming dan Xian Yanqing memasuki peta gunung dan sungai dan duduk bersila di puncak gunung. Di antara keduanya, ada sepotong tambang kuno Shensu yang ditangguhkan. Karya ini adalah salah satu yang disukai Xian Yanqing. Luming menggunakan jari-jarinya untuk memadatkan esensi sejati menjadi bilah esensi sejati, dan memotongnya menjadi tambang kuno Shensu. Tambang Shensu kuno sangat keras, lebih keras dari banyak logam, tetapi masih mudah dibelah oleh pedang esensi sejati Luming. Tiba-tiba, segumpal energi jahat hitam memenuhi udara. Memang ada sesuatu. Ekspresi Luming berubah. Tambang kuno Shensu ini sungguh menakjubkan. Ada sesuatu yang tersegel di dalam tambang kuno. Klik. Akhirnya, tambang kuno Shensu retak terbuka, setetes darah merah tua muncul, dan cahaya ajaib yang kaya naik ke langit. Ini adalah darah orang kuat, tersegel di tambang kuno Shensu. Luming diam-diam terkejut. Menurut legenda, biji seperti tambang kuno Shensu tidak berasal dari benua Shensu. Beberapa orang berspekulasi bahwa itu berasal dari luar langit, dan terjadi pertempuran antara orang-orang kuat. Harta, darah, esensi darah, DLL. Terciprat di biji Shensu, dan mendarat di benua Shensu melalui celah luar angkasa di atas. Karena berbagai alasan, beberapa harta karun, darah, DLL, disegel di tambang kuno Shensu dan disimpan selama bertahun-tahun. Pemilik tetesan darah ini adalah orang kuat yang mempraktikkan sihir. Meskipun bertahun-tahun telah berlalu, kekuatan tetesan darah ini menjadi kurang kuat, tapi masih sangat berguna bagiku. Jika aku memperbaikinya, aku pasti bisa mengolahnya. Tingkatkan, kata Xian Yanqing. Baiklah, Xiao Qing. Kalau begitu kamu harus memperbaikinya dengan cepat agar energinya tidak hilang, kata Luming. Xian Yanqing mengangguk, darah muncul di kepalanya, dia mencubit segel itu dengan kedua tangannya, menarik setetes darah ke tangannya, dan mulai memurnikannya. Luming memperkirakan akan memakan waktu beberapa hari bagi Xian Yanqing untuk memurnikan setetes darah iblis. Luming pergi ke puncak gunung terdekat dan mengambil sisa tambang Shensu kuno. 3 di antaranya dibeli oleh Mu Jue, tetapi semua cincin penyimpanan Mu Jue diambil oleh Luming. 3 tambang kuno Shensu secara alami jatuh ke tangan Luming.
Salah satu bagiannya adalah yang menurut Dandan berisi harta karun. Luming menyimpannya terlebih dahulu dan membuka 3 tambang kuno Shensu lainnya satu persatu. Benar saja, tidak ada apa-apa di dalamnya, hanya 3 potong biji, yang tidak ada gunanya. Luming melihat tambang kuno terakhir, pedang esensi sejati, dan memotongnya. Tiba-tiba, nafas panas memenuhi udara dari tambang kuno Shensu. Luming tampak bahagia dan benar-benar membelah tambang kuno itu. Pecahan senjata. Luming menemukan pecahan senjata di tambang kuno Shensu, memancarkan aura berapi-api dan sepertinya terbakar api. Bab 1206, Penglihatan Reruntuhan Ilahi. Pecahan senjata ini hanya seukuran kuku jari tangan, namun dipenuhi aura berapi-api, seperti nyala api yang berkobar. Ini pasti pecahan senjata orang yang kuat. Ini berisi kekuatan api yang kuat. Jika saya mengekstraknya dan memperbaikinya, konsep api saya pasti akan meningkat pesat. Pikir Luming, merasa sedikit tergerak, dan kemudian dia mengedarkan energi aslinya, membungkus pecahan senjatanya, dan mulai mengekstraknya. Saat Luming terus mengembun, nyala api diekstraksi dari sisa-sisa senjata dan melompat ke ujung jari Luming. Menyempurnakan. Esensi sejati melilit api dan mulai memurnikan. Luming memejamkan mata, dengan hati-hati memahami kekuatan api, dan meningkatkan konsepsi artistiknya tentang api. Waktu berlalu hari demi hari. Dalam sekejap mata, lebih dari 10 hari telah berlalu. Dalam lebih dari 10 hari, Luming benar-benar memurnikan apinya. Konsep api, puncak daceng level 4. Luming membuka matanya, dan bola api melintas di matanya. Puncak daceng level 4 hanya selangkah lagi dari kesempurnaan level 4. Ledakan. Puncak gunung di dekatnya dipenuhi dengan kekuatan iblis yang perkasa, dan seberkas energi iblis melonjak ke langit. Di puncak dewa spiritual tingkat keempat, kultivasi Xiaoqing juga telah meningkat pesat. Senyuman muncul di wajah Luming. Ketika saya pertama kali bertemu Xian Yanqing di alam iblis 9 nether, Xian Yanqing baru saja menerobos ke dewa spiritual tingkat ketiga. Kemudian, dia menerima warisan Xie Luan. Setelah berlatih selama jangka waktu tertentu, kultivasi Xian Yanqing telah mencapai tingkat-tingkat keempat dari dewa spiritual. Itu hanya pada tahap awal dari dewa spiritual tingkat keempat. Tentu saja, dalam setengah bulan terakhir, Xian Yanqing telah memurnikan setetes darah iblis itu, dan budidayanya telah langsung mencapai puncak dewa spiritual tingkat keempat. Namun, meskipun energi dari setetes darah iblis itu telah dimurnikan, Xian Yanqing masih berlatih. Luming merasa konsepsi iblis akan bergerak di dalam tubuh Xian Yanqing. Xiaoqing ingin mengambil kesempatan ini untuk menerobos konsepsi artistik iblis dalam satu gerakan. Hati Luming tergerak dan dia tahu rencana Xian Yanqing. Setetes darah iblis itu juga mengandung konsepsi artistik iblis yang kuat, yang sangat menyentuh hati Xian Yanqing, dan wajar jika konsepsi artistik tersebut menerobos. Luming tidak mengganggu Xian Yanqing, tetapi sepotong kayu petir muncul di tangannya. Luming berencana menggunakan kayu guntur langit untuk terus berlatih dan memahami konsepsi artistik guntur. Mirip dengan menyempurnakan pecahan senjata sebelumnya, Luming pertama-tama mengekstrak gumpalan guntur dan kilat dari kayu guntur langit, lalu menyempurnakan gumpalan guntur dan kilat untuk meningkatkan konsepsi artistik guntur. Dalam sekejap mata, belasan hari berlalu. Secara keseluruhan, Luming telah mengasingkan diri selama sebulan. Gumpalan guntur dan kilat juga disempurnakan oleh Luming, dan konsepsi artistik guntur mencapai puncak kesempurnaan tingkat keempat dalam satu gerakan. Kayu guntur langit yang dibeli dengan 5 juta batu kasar dapat membawa konsep guntur ke puncak daceng level 4, yang dianggap bernilai tinggi. Sesosok muncul di udara dan muncul di depan Luming, itu adalah Xian Yanqing. Xiaoqing, sudahkah kamu mencapai terobosan dalam konsepsi artistikmu? Luming bertanya. Ya, konsep iblis telah mencapai puncak daceng level 4. Sayangnya, hanya selangkah lagi untuk mencapai kesempurnaan level 4, kata Xian Yanqing. Kali ini, dia memperoleh banyak hal, dan tingkat kultivasinya hanya selangkah lagi untuk mampu menembus ke tingkat kelima dewa spiritual. Tambang kuno Shensu sungguh luar biasa. Saya memperkirakan bahwa beberapa orang terkuat yang mempraktikkan iblis pasti telah dibunuh, daging dan darah mereka berserakan, dan beberapa dari mereka disegel di tambang kuno Shensu, kata Xian Yanqing. Luming mengangguk, dan juga sangat ingin tahu tentang tambang kuno Shensu. Wuhuhu.
Pada saat ini, tangisan terdengar di langit. Tangisan itu terdengar sedih dan tragis. Hal ini membuat ekspresi Lu Ming berubah drastis. Suara tangis ini pastinya bukan berasal dari dalam peta pegunungan dan sungai, melainkan dari dunia luar. Tapi peta gunung dan sungai adalah harta karun gua. Ini adalah dunianya sendiri dan terisolasi dari dunia luar. Tidak ada suara yang bisa dikirim sama sekali. Tapi bagaimana suara ini bisa masuk? Jelas, Xian Yanqing juga memikirkan hal ini dan ekspresinya berubah. Dandan terbang dari kejauhan, muncul di bahu Lu Ming, dan berkata, mengapa suara tangisannya begitu tidak menyenangkan, datang ke sini. Itu datang dari luar, ayo keluar dan lihat, kata Lu Ming. Dengan pemikiran di benak mereka, Lu Ming, Xian Yanqing dan Dandan keluar dari peta gunung dan sungai bersama-sama. Begitu peta gunung dan sungai keluar, suara tangisan menjadi lebih jelas, datang dari timur. Mereka berdua keluar dari kamar dan sampai ke halaman. Itu. Lu Ming dan Xian Yanqing melihat ke timur, mata mereka membelalak karena terkejut. Saat itu malam, dan ada kegelapan antara langit dan bumi, tanpa bulan atau bintang. Namun di sebelah timur, langit berwarna merah darah. Saat itu seperti matahari terbenam, tapi yang pasti bukan matahari terbenam, cahayanya memancar dari tanah dan mewarnai langit menjadi merah. Dan tangisan sedih itu datang dari arah itu. Lu Ming dan Xian Yanqing terbang keluar dari halaman lain dan terbang tinggi ke langit, di mana mereka bisa melihat dengan lebih jelas. Saat ini, langit di atas istana Nanshan dipenuhi orang-orang, semuanya menghadap ke timur. Tuobasi, tahukah kamu apa yang terjadi? Tuobasi ada di samping mereka berdua, dan Lu Ming bertanya. Shuailu. Tuobasi mengepalkan tinjunya dan berkata, selama periode ini, saya bertanya secara spesifik. Sejauh yang saya tahu, arah itu adalah arah Shensu. Saya mendengar bahwa setiap tahun, Shensu akan mengalami penglihatan seperti itu, darah menodai langit menjadi merah, dan tangisan terdengar. Shensu? Lu Ming dan Xian Yanqing sama-sama sedikit terkejut. Mereka tidak menyangka bahwa penglihatan seperti itu datang dari Shensu. Shensu sangat misterius. Di dalamnya terdapat harta karun seperti tambang kuno Shensu, tetapi juga sangat berbahaya. Tidak ada bahaya di luar Shensu, tetapi di dalamnya sangat berbahaya, terutama di area inti. Bahkan Kaisar pun telah masuk, dan belum terlihat keluar. Ya, kata Tuobasi. Hal ini membuat Lu Ming dan Xian Yanqing semakin terkejut, Kaisar masuk tetapi tidak bisa keluar, sungguh mengejutkan. Saat ini, tangisannya tiba-tiba menghilang, namun yang terjadi selanjutnya adalah suara pengorbanan. Sangat megah dan khusyuk, jika didengarkan baik-baik terdengar seperti lagu perang. Kultivasi Zanmaoku, membunuh di langit, membantai semua orang asing, mengembalikan gunung dan sungaiku. Samar-samar, Lu Ming sepertinya mendengar kata-kata ini, penuh kesedihan dan emosi menantikan kematian. Mengaum. Samar-samar, Lu Ming sepertinya mendengar auman naga yang mengguncang dunia. Lu Ming diam-diam terkejut, apa sebenarnya yang ada di reruntuhan dewa itu? Lu Ming sangat penasaran. Penglihatan seperti ini berlangsung sepanjang malam, dan tidak hilang sampai langit bersinar dan matahari terbit keesokan harinya. Saat ini, Lu Ming melihat banyak orang terbang ke arah timur. Hah? Apakah mereka akan pergi ke Shensu? Lu Ming sedikit terkejut. Ya, mereka memang pergi ke Shensu. Konon fenomena aneh terjadi di Shensu setiap tahun, tapi untuk jangka waktu setelah penglihatan itu, Shensu adalah yang paling aman. Shensu dibagi menjadi area pinggiran, area dalam, dan area inti oleh penduduk istana Nanshan. Biasanya, tidak ada bahaya di area luar, namun area dalam penuh dengan krisis. Jika tidak hati-hati, yang tertinggi akan jatuh, dan di area inti, Kaisar tidak bisa keluar bahkan jika dia masuk. Tetapi untuk jangka waktu setelah penglihatan itu, area dalam akan menjadi jauh lebih aman. Selama keberuntunganmu tidak terlalu buruk, tidak akan ada bahaya besar. Kamu bisa masuk dan mencari harta karun. Tambang kuno Shensu. Tuobasi menjelaskan secara detail. Jelas sekali bahwa dia telah belajar banyak selama periode ini, bab 1207 memasuki reruntuhan ilahi. Komandan Lu, mengapa kita tidak pergi ke Shensu bersama-sama untuk melihat-lihat, kata Tuobasi. Oke, Shensu adalah keajaiban paling terkenal di benua Shensu.
Sekarang kita sudah di sini, bagaimana kita tidak pergi? Ayo pergi. Lu Ming berkata sambil tersenyum. Segera, Lu Ming, Xian Yanqing, dan Tuobasi terbang ke arah timur bersama-sama. Sepanjang perjalanan, saya melihat banyak orang terbang ke arah timur. Misalnya, Long Chen, Mingzi, DLL. Dari benua Shenhuang juga menuju ke timur. Di benua Shensu terdapat beberapa tempat Shensu yang semuanya sangat terkenal. Hanya ada satu tempat di dekat Istana Nanshen, lebih dari 50.000 mil sebelah timur Istana Nanshen. Lebih dari 50.000 mil jauhnya, kami akan segera tiba. Sungguh indah dan spektakuler. Lu Ming dan yang lainnya berdiri di udara, memandang ke kejauhan, dengan penuh keheranan. Yang terlihat adalah runtuhan yang tak ada habisnya. Ya, benar-benar runtuhan. Bebatuan tak berujung, istana rusak tak berujung, gunung pecah, dan pavilion rusak tersebar di daratan tak berujung di depan. Seolah-olah ada negara kaya di langit yang jatuh dari langit dan jatuh ke bumi, membentuk reruntuhan. Beberapa orang berspekulasi bahwa Shensu adalah dunia lain tempat terjadinya pertempuran tragis, ruang terbelah, dan orang tersebut jatuh di sini, kata Tuobasi. Dunia lain? Mungkinkah itu surga? Hati Lu Ming tergerak. Dia pernah mengunjungi sebuah pulau kecil di surga dan mempelajari beberapa rahasia yang tidak diketahui. Alam surga dan alam Yuan adalah dunia kembar. Selain dua dunia ini, saya belum pernah mendengar tentang dunia lain. Terlebih lagi, tampaknya ada pertempuran sengit di surga yang sangat cocok. Uhu, uhu, uhu. Satu demi satu, sosok-sosok bergegas menuju reruntuhan suci yang luas. Ayo masuk dan melihat juga, kata Lu Ming. Mereka bertiga juga terbang menuju reruntuhan ilahi. Reruntuhan suci tersebut sangat luas dan mencakup area yang sangat luas. Sekarang, mereka berada di pinggiran Shensu. Mendongak, Lu Ming melihat sebuah istana besar, rusak dan runtuh ke tanah, penuh dengan suasana zaman kuno. Saya juga melihat sebuah kota kuno yang sangat besar, yang juga bobrok dan tidak berbentuk. Dikatakan bahwa dahulu kala, ada banyak tambang kuno di luar Shensu. Namun, setelah bertahun-tahun, tambang kuno di luar Shensu telah lama digali. Hanya bagian dalam yang masih memiliki tambang kuno Shensu. Lu Ming dan Xian Yanqing mengangguk. Mereka bertiga terbang ke depan tanpa henti. Setelah beberapa saat, mereka bertiga tiba di dalam Shensu. Sesampainya di sini, mereka bertiga mendarat dan tidak terbang di angkasa. Karena di dalam terdapat bahaya, apalagi saat terbang di udara, kecepatannya terlalu cepat, begitu ditemui bahaya maka akan terlambat untuk menghindarinya. Selain itu, Lu Ming juga ingin mencarinya untuk melihat apakah dia dapat menemukan tambang kuno Shensu. Kok tempat ini begitu familiar bagiku, seolah-olah aku pernah melihatnya, gumam Dandan sambil memutar bola matanya. Apakah kamu benar-benar melihatnya? Mata Lu Ming berbinar dan dia mengirim pesan ke Dandan. Sepertinya aku pernah melihatnya, tapi aku tidak bisa mengingatnya dengan jelas. Aneh. Sepertinya semakin penting suatu hal, semakin sedikit aku bisa mengingatnya. Gumam Dandan, sepertinya mengingatnya dengan hati-hati. Lu Ming tidak bisa berkata-kata, Dandan selalu terpeleset di saat-saat kritis. Mereka bertiga memperlambat kecepatan dan dengan hati-hati merasakan reruntuhan untuk melihat apakah mereka dapat menemukan tambang kuno Shensu. Istana yang sangat besar. Xian Yanqing memandang ke depan dengan ekspresi heran. Di depannya terdapat sebuah istana besar yang bobrok, hancur lebur dan compang-camping, namun terlihat bahwa istana ini pasti sangat tinggi dan megah. Lu Ming, sepertinya aku merasa sepertinya ada tambang kuno di Shensu di sini, kata Xian Yanqing. Ayo kita lihat, kata Lu Ming. Mereka bertiga dengan hati-hati bergegas ke reruntuhan istana, memeriksanya dengan cermat, dan akhirnya sampai di sudut terpencil. Xian Yanqing merasa ada sesuatu yang berinteraksi dengannya di bawah tanah di sudut ini. Biarkan aku menggalinya. Sebuah kapak besar yang dipadatkan dengan energi sejati muncul di tangan Tuobasi, dan dia mulai memotong tanah. Tanah di reruntuhan itu sangat keras, dan Tuobasi kesulitan menggali. Lu Ming dan Xian Yanqing juga ikut bergabung. Penggalian, ketiganya bekerja sama membersihkan reruntuhan ini dan menggali lubang besar sedalam puluhan meter. Benar saja, beberapa tambang kuno Shensu ditemukan di lubang besar tersebut.
Haha, ada beberapa tambang kuno Shensu di sini. Sangat sulit menemukannya bahkan jika Anda berusaha keras untuk menemukannya. Tidak perlu usaha untuk mendapatkannya. Pada saat ini, terdengar tawa keras. Sosok-sosok itu bersinar, dan 3 sosok muncul, menatap Luming dan yang lainnya di dalam lubang. Mereka bertiga semuanya adalah pemuda dengan aura kuat dan sedikit arogansi di wajah mereka. Sekarang, tempat ini milik kami. Kalian bertiga boleh pergi. Salah satu pemuda botak berkata, nadanya penuh perintah. Kalian bertiga, kami menemukan tempat ini terlebih dahulu dan menggalinya dengan susah payah. Bukankah terlalu berlebihan jika membiarkan kami pergi begitu kalian datang? Tuobasi berbicara. Ketiga orang ini menjelaskan bahwa mereka ingin merampok seseorang di tengah jalan. Terlalu banyak? Menurutku bukan kebaikan besar bagi kami untuk membiarkanmu pergi dan menyelamatkan hidupmu. Mengapa kamu tidak segera keluar? Kami tidak punya banyak waktu untuk disia-siakan di sini untuk menggali ini. Tambang kuno Shensu. Dan kita harus pergi ke tempat lain. Pemuda botak itu mengomel dengan dingin. Wajah Tuobasi muram dan jelek, dan dia berkata, sungguh konyol ingin kita pergi hanya dengan satu kalimat. Wah, ada banyak omong kosong, kamu tidak harus pergi sekarang. Sentuh. Setelah pemuda botak itu selesai berbicara, dia melepaskan langkahnya dan menerkam ke arah batu Tuoba seperti elang yang menukik ke atas makanan. Pada saat yang sama, dia meninju ke arah batu Tuoba. Aku khawatir kamu tidak akan berhasil. Sebuah gada muncul di tangan Tuobasi, dia berteriak keras, nafasnya keluar dengan keras, dan gada itu melesat ke arah lawan. Dewa spiritual tingkat keempat. Selama sebulan terakhir ini, tingkat kultivasi Tuobasi akhirnya berhasil menembus, mencapai tingkat keempat dewa spiritual. Ledakan. Tinju pemuda botak itu bertabrakan dengan tongkat Tuobasi. Ada suara keras, dan ekspresi Tuobasi berubah drastis. Bahkan dengan budidaya dewa spiritual tingkat keempat, sulit baginya untuk menolak. Dia mundur dengan keras, dan seteguk darah muncrat. Mati! Tatapan tajam muncul di mata pemuda botak itu, dan dia meninju jantung Tuobasi. Medan sihir surgawi. Dengan teriakan keras, medan gaya terbentuk, menutupi pemuda botak itu, sangat mengurangi kecepatannya. Pada saat yang sama, sosok Xian Yanqing bergegas keluar, menampar dengan telapak tangan, dan bentrok dengan si botak. Tinju pemuda itu. Dalam sebuah suara. Dengan tabrakan, Xian Yanqing dan pemuda botak itu mundur pada saat bersamaan. Xiao Qing, kamu baik-baik saja. Luming memandang Xian Yanqing. Dia tahu bahwa pemuda botak itu memiliki kultivasi spiritual tingkat awal di tingkat kelima, yang sedikit lebih baik daripada Xian Yanqing. Namun, kekuatan tempur Xian Yanqing sangat kuat, bahkan jika tingkat kultivasinya sedikit lebih lemah, dia masih bisa melawan-lawannya. Tidak apa-apa. Xian Yanqing menggelengkan kepalanya dan berkata, Luming, serahkan orang ini padaku, kamu harus berhati-hati terhadap keduanya. Ada 3 orang di sisi lain, dan 2 sisanya tidak mengambil tindakan. Tapi hal itu memberi orang perasaan yang lebih berbahaya. Bab 1208, kalahkan keajaiban daratan. Jangan khawatir, ini hanya 2 tahap awal dari dewa spiritual tingkat 6, kata Luming. 2 orang yang tersisa telah mencapai dewa spiritual tingkat ke-6. Nak, kamu berani menghentikanku, kamu mencari kematian. Pemuda botak itu berteriak keras, energi aslinya mendidih, dan dia bergegas menuju Xian Yanqing. Di samping Xian Yanqing, teratai hitam muncul satu demi satu, membentuk pedang teratai yang tajam. Bekerja sama dengan bidang sihir, mereka mulai bertarung dengan pemuda botak itu. Keduanya berimbang, dan sulit untuk membedakannya untuk sementara waktu. Gadis kecil ini memiliki kekuatan tempur yang cukup bagus. Dia berada di puncak dewa spiritual tingkat keempat. Sangat jarang memiliki kekuatan tempur seperti itu. Salah satu dari 2 anak muda yang tersisa berkata, itu memang bagus, tapi sayang sekali tingkat kultivasinya terlalu lemah, dan ada seorang anak laki-laki dengan dewa spiritual tingkat kelima, serahkan padaku. Setelah mengatakan itu, salah satu pemuda melintas dan menerkam ke arah Luming, secepat kilat, telapak tangannya seperti pisau, menebas ke arah Luming. Tapi Luming tetap tidak bergerak dan bahkan tanpa melihat, dia menyerang lawannya dengan telapak tangan yang sama. Menabrak.
Kedua telapak tangan bertemu, dan Luming tidak bergerak, tetapi sosok lawannya terbang mundur. Ada kekuatan bertarung, tapi sepertinya jika kamu tidak menunjukkan kekuatanmu yang sebenarnya, kamu tidak bisa memenangkannya. Mata pemuda itu menjadi dingin dan sedikit serius. Di tangannya, sebuah tombak muncul, bersinar dengan tajam. Memanggil. Orang-orang dan tombak bergabung menjadi satu dan menusuk ke arah Luming. Kekuatan naga meledak di dalam tubuh Luming, dan Luming terus menyerang dengan telapak tangannya. Kapan? Luming tiba lebih dulu, dan telapak tangannya seperti kilat, menyambar batang tombak. Berdengung. Tombaknya terus bergetar, wajah lawan berubah liar, tubuhnya bergetar, dan dia terbang lagi. Kali ini, bukan hanya dia, tapi wajah pemuda lainnya juga menjadi serius. Kultivasi Luming hanya berada di tingkat kelima dewa spiritual, tetapi kekuatan tempurnya yang meledak-ledak sangat mengejutkan, dia dapat dengan mudah mengalahkan makhluk yang telah mencapai dewa spiritual tingkat ke-6 lagi dan lagi. Mereka bukanlah dewa spiritual biasa, tetapi orang-orang yang sangat berbakat. Harta diperoleh oleh mereka yang memiliki kekuatan. Karena kamu memiliki kekuatan, tambang kuno Shensu ini akan diberikan kepadamu. San Luo, ayo pergi. Salah satu pemuda berbicara, dan akhirnya berkata kepada pemuda botak itu. Kecakapan bertarung Luming membuat mereka merasa tidak dapat diprediksi, dan tidak perlu bertarung dengan Luming untuk beberapa tambang kuno Shensu. Menabrak. Pemuda botak itu bertukar gerakan dengan Xian Yanqing dan terbang kembali. Begitu kamu datang, kamu melukai temanku. Sekarang jika kamu meninggalkan sepatah kata pun, kamu akan pergi. Haha, kamu pikir kita ini siapa? Luming mencibir, aura di tubuhnya naik, dan cahaya dingin melintas di matanya. Nak, kami sudah mengambil inisiatif untuk mundur. Apalagi yang kamu inginkan? Kamu telah memanfaatkan kami dan bertingkah seperti anak baik. Apa kamu benar-benar mengira kami takut padamu saat kami bermain imbang dengan tim? Daratan, teriak pemuda botak itu. Apakah kamu yang berperang melawan daratan? Seru Tuobasi. Perdamaian dengan daratan? Hati Luming tergerak. Ada total 42 benua di grup benua Shensu tentu saja, beberapa dari benua ini kuat dan lemah. Meskipun benua Shenhuang tidak berada di urutan terbawah dalam kelompok benua Shensu, benua ini masih berada di peringkat menengah ke bawah, dan berada dalam peringkat 10 terbawah. Dan benua Shensu benar-benar nomor 1. Selain benua Shensu, benua Jingping juga sangat kuat dan menempati peringkat 10 besar benua Shensu. Ini juga merupakan satu-satunya 2 benua di antara 9 benua di Istana Nanshan yang masuk 10 besar. Ketiga pemuda di depan mereka berasal dari benua Pingping, tak heran mereka penuh dengan arogansi. Tidak heran mereka begitu kuat, ketika mereka bertemu 3 orang, 2 di antaranya benar-benar memasuki dewa spiritual tingkat 6. Melihat ekspresi terkejut Tuobasi, ketiga pemuda botak itu tampak bangga. Saya tidak peduli dari benua mana Anda berasal. Jika Anda tidak meninggalkan sesuatu hari ini, jangan pernah berpikir untuk pergi. Luming terus berbicara, berjalan keluar, dan beberapa orang mendekat, yang membuat ketiganya botak. Para pria muda terlihat jelek. Jika kamu tidak minum anggur sebagai hukuman, biarkan aku melihat kemampuanmu. Pemuda yang menyerang Luming sebelumnya memiliki tatapan dingin di matanya, dan tombak muncul di atas kepalanya. Dia menggunakan darah fusi untuk berubah menjadi tombak, dengan ketajaman yang mengerikan, kekuatan memenuhi udara, melubangi kehampaan. Memanggil. Tombak itu menebas dan menembus lubang Luming. Bunuh. Garis keturunan ketiga Luming muncul, dan seberkas kekuatan mengalir masuk. Luming berteriak keras, niat membunuh melonjak seperti air pasang, dan dia meninju. Kapan? Tinjunya mengenai tombak, menyebabkan tombak bergetar dan terbang kembali. Hal ini mengejutkan anak muda lainnya di benua Heping. Ayo kita bertindak bersama. Pemuda lain dari dewa spiritual tingkat 6 berteriak. Pedang perang muncul di atas kepalanya. Dia berubah menjadi pedang perang dan menebas ke arah Luming. Tak perlu dikatakan lagi, garis keturunan mereka semuanya berada di tingkat dewa tingkat 9 dan telah mencapai kesempurnaan. Ledakan! Ledakan! Luming melancarkan 2 pukulan berturut-turut, mengenai tombak dan pedang. Tombak dan pedang itu terlempar, menyebabkan getaran terus-menerus. Bagaimana dia bisa begitu kuat? Wajah pria botak itu berubah drastis, dan dia terkejut.
Luming dan dia sama-sama pejuang dewa spiritual tingkat kelima, tetapi dia merasa jika dia bertarung dengan Luming, dia tidak akan bisa memblokir satupun gerakan Luming, dia terlalu kuat. Luming berjalan keluar, membombardir terus-menerus, mengepalkan tinjunya terus-menerus, dan kekuatan mengerikan meledak, mengenai pedang dan tombak terus-menerus. Kapan? Kapan? Terdengar suara seperti besi tempa, dan pedang serta tombaknya bergetar. Sangat kuat. Apakah ini kekuatan tempur Lu Shuai? Dia sangat kuat. Mata Tuobasi membelalak dan dia terkejut. Saat itu, Luming yakin ketika dia mengalahkannya dengan satu gerakan dalam pertempuran di level yang sama. Sekarang dia melihat Luming dengan seluruh daya tembaknya, dia semakin mengaguminya. Luming tidak menggunakan fusi darah. Dia terus membombardir dengan tinjunya. Setiap pukulan mengandung kekuatan seni surgawi penekan penjara yang kuat. Sejak dia mendapatkan pecahan monumen penekan penjara, kekuatan teknik surgawi penekan penjara miliknya menjadi semakin kuat, bahkan jika dia menggunakan energi sejati yang sama, kekuatannya jauh lebih kuat dari sebelumnya. Namun ia merasa bahwa kekuatan seni surgawi penekan penjara bisa menjadi lebih kuat lagi, dan masih banyak potensi yang belum tereksplorasi. Luming menyadarinya saat bertarung. Kecepatan pukulannya menjadi semakin lambat, namun setiap pukulan seolah menekan dan mengurung segala sesuatu di dunia, terkesan lambat, namun nyatanya sangat cepat, memaksa lawan untuk menghadapinya secara langsung. Kapan? 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 Raungan terus berlanjut, dan pedang serta tombak bergetar semakin keras. Akhirnya, setelah dua tabrakan, mereka meledak dan berubah menjadi bentuk manusia, dengan wajah pucat dan muntah darah saat mundur. Mata mereka penuh dengan keterkejutan dan ketidakpercayaan. Keduanya berada pada tahap awal dewa spiritual tingkat 6, dan tingkat kultivasi mereka lebih tinggi dari Luming. Namun, ketika keduanya bergabung, mereka sepenuhnya ditekan oleh Luming dan terluka parah. Bagaimana ini bisa terjadi? Siapa kamu? Apakah kamu orang paling berbakat di Istana Nanshen? Salah satu pemuda bertanya. Mereka curiga bahwa Luming adalah seorang jenius tiada tara yang dibudidayakan oleh Istana Nanshen, dan hanya penguasa benua Shensu seperti Istana Nanshen yang dapat mengembangkan seorang jenius yang begitu kuat. Ingin tahu siapa saya? Anda tidak cukup memenuhi syarat. Tinggalkan cincin penyimpanan Anda dan keluar. Luming memandang pemuda botak itu, bab 1209 orang kuat dari keluarga Mu. Wajah ketiga pemuda dari daratan Sanping semuanya jelek, terutama pemuda botak. Luming sebenarnya memintanya untuk menyimpan cincin penyimpanannya. Sobat, jangan melangkah terlalu jauh. Kita bermain imbang dengan daratan dan ada jenius yang lebih kuat lagi. Jika kamu melangkah terlalu jauh, tidak akan ada manfaatnya bagi siapapun. Pria botak itu berkata. Cincin penyimpanan itu saja barang miliknya. Omong kosong, jika kamu tidak membayar, aku akan tinggal. Luming memarahi, berjalan keluar dan menuju benua botak. Niat membunuh yang dingin menutupi pria botak itu, menyebabkan keringat dingin mengalir dari kepalanya yang botak. San Luo, tinggalkan ringnya. Pemuda lain dari benua Sanping berkata. Pada akhirnya, pemuda botak itu tidak punya pilihan selain melepas cincin penyimpanannya dan melemparkannya ke Luming. Kita lihat saja nanti. Salah satu pemuda dari benua Sanping meninggalkan kata-kata kasar, dan kemudian mereka bertiga pergi dengan putus asa. Tuoba, cincin ini untukmu. Luming melemparkan cincin penyimpanan pemuda botak itu ke Tuobasi. Ini, aku tidak bisa menerima ini. Tuobasi melambaikan tangannya berulang kali. Mengapa kamu bersikap sopan kepadaku? Ini harus dianggap sebagai kompensasi atas cederamu. Luming berkata sambil tersenyum. Tuobasi akhirnya menyimpannya, dengan sedikit emosi di matanya. Kemudian, mereka menggali beberapa bagian tambang kuno Shensu. Ada total 5 tambang kuno Shensu, semuanya terlihat sama, kuning dan bening, seperti biji emas, tetapi bahannya bukan emas, dan ratusan kali lebih berharga daripada emas. Tentu saja, bagi mereka, meskipun nilainya puluhan ribu kali lebih tinggi daripada emas, itu tidak akan berpengaruh pada mereka kecuali itu adalah bahan pemurnian senjata yang berharga, tetapi jenis biji kuning ini sepertinya tidak memiliki efek besar lainnya kecuali kemampuan penyegelannya yang unik. Xiao Qing, kamu peka terhadap tambang Shensu kuno ini, yang berarti tambang itu mengandung sesuatu yang berguna bagimu. Kamu dapat menyimpannya.
kata Luming. Xian Yanqing mengangguk dan menyimpan 5 keping tambang kuno Shensu. Kemudian beberapa orang memeriksanya dengan cermat dan tidak menemukan apapun, jadi mereka pergi dari sini. Selanjutnya, mereka bertiga mencari di banyak tempat, namun sayangnya, tidak ada tambang kuno Shensu yang ditemukan. Ikuti aku, mungkin ada tambang Shensu kuno di depan. Dan saya sih berlari ke depan. Di depannya ada hutan batu besar, dan sekilas ada pilar batu. Pilar batunya ada yang sangat tebal, sebesar puncak gunung, dan ada pula yang sangat tipis, seperti tongkat. Luming dan yang lainnya mengikuti Dandan ke dalam hutan batu dan dengan cermat menyelidiki induksi tersebut. Mata Dandan berputar, dan akhirnya dia merasakan sesuatu di satu tempat. Beberapa orang menggali lubang besar, dan benar saja, mereka menemukan beberapa tambang kuno Shensu. Tempat ini luar biasa, mari kita lihat, kata Luming. Beberapa orang terus masuk jauh ke dalam hutan batu ini. Tiba-tiba, terdengar suara gemuruh yang keras, lalu mereka bertiga melihat pilar batu di depan mereka meledak satu persatu, kerikil beterbangan, dan sesosok tubuh terbang ke arah mereka dengan kecepatan tinggi. Sosok tersebut jelas-jelas diterbangkan oleh seseorang dan menghantam pilar-pilar batu satu demi satu, sehingga pilar-pilar batu tersebut meledak akibat benturan tersebut. Menabrak. Akhirnya, sosok itu menabrak pilar batu sebesar puncak gunung tidak jauh dari Luming dan yang lainnya, merobohkan separuh pilar batu tersebut sebelum berhenti. Ini Long Chen. Mereka bertiga saling menatap dan terkejut. Sosok ini ternyata adalah Long Chen. Pada saat ini, Long Chen memuntahkan seteguk darah dan melihat Luming dan yang lainnya. Ayo pergi. Long Chen berteriak keras. Uhu. Uhu. Sosok itu melintas, dan aura kuat menutupi hutan batu. Orang-orang ini berkisar dari pria paruh baya hingga pria tua dengan rambut putih, dan aura yang mekar di tubuh mereka semuanya menakjubkan. Yang terburuk semuanya berada pada dewa spiritual tingkat 8, ada pula yang berada pada dewa spiritual tingkat 9, dan bahkan ada pula yang berada pada dewa spiritual tingkat sempurna. Long Chen, bagaimana kamu akan mati hari ini? Suara arogan terdengar. Dua pemuda melangkah keluar. Mu Feng, Mu Jue. Mata Luming menyipit. Dari dua sosok muda ini, yang satu adalah Mu Feng dan yang lainnya adalah Mu Jue. Mu Feng lah yang baru saja berbicara. Pada saat ini, Mu Feng dan Mu Jue mengalihkan pandangan mereka dan melihat Luming dan yang lainnya. Hahaha, Luming, ini kamu, kebetulan sekali. Awalnya aku berencana membunuh Long Chen ini dan kemudian mencarimu, tapi aku tidak menyangka akan bertemu denganmu di sini. Haha, aku kebetulan membunuh mereka semua untuk menyelamatkanku. Cari semuanya. Mu Jue tertawa terbahak-bahak saat melihat Luming. Pikiran Luming berubah dan dia mungkin bisa menebak apa yang terjadi. Tampaknya Mu Feng lah yang menyimpan dendam terhadap mereka dan memimpin para tuan untuk membunuh mereka di reruntuhan suci ini. Orang pertama yang mereka temui adalah Long Chen, jadi mereka berencana membunuh Long Chen, lalu mereka pergi untuk membunuh Luming dan yang lainnya, tetapi mereka tidak menyangka Luming dan yang lainnya juga datang ke sini. Bunuh mereka, teriak Mu Jue. Ledakan. Seorang lelaki tua muncul di atas Luming dan yang lainnya, aura besar meletus, dan bola api besar muncul di telapak tangannya. Tidak, itu bukan bola api, tapi meteorit besar. Roh spiritual itu sempurna, tidak baik, mundur. Murid Luming menyusut, aura lelaki tua ini begitu menakjubkan, dia adalah eksistensi sempurna dari dewa spiritual. Tanpa ragu-ragu, mereka mundur dengan gila-gilaan. Ledakan. Saat mereka mundur, meteorit itu jatuh dengan kecepatan luar biasa. Pergi. Pada saat ini, 8 kekuatan naga di tubuh Luming meledak, dan garis keturunan ketiga muncul. Dalam sekejap, Luming melepaskan lusinan pukulan. Setiap pukulan sangat kuat, berharap untuk melemahkan meteorit itu. Kekuatan dari Medan Sihir Surgawi. Penggunaan Medan Sihir Surgawi oleh Xian Yanqing juga melemahkan kekuatan meteorit tersebut. Ledakan. Meteorit itu meledak, dan kekuatan dahsyat menyebar ke segala arah. Luming dan Xian Yanqing mundur ribuan meter dengan kecepatan tinggi, menabrak lebih dari selusin pilar batu besar sebelum mereka berhenti. Xiao Qing, kamu baik-baik saja.
Luming bertanya dengan prihatin. Tidak apa-apa. Xian Yanqing menggelengkan kepalanya, medan sihir surgawi yang mengelilingi tubuhnya melemahkan kekuatan meteorit, jadi itu bukan masalah besar. Tidak, Tuo Basi. Ekspresi Luming berubah. Dia tidak melihat Tuo Basi di sebelahnya. Segera, asapnya menghilang dan pemandangan di depan menjadi jelas. Tuo Basi juga memblokir kekuatan tersebut, tetapi dia terlempar oleh kekuatan ke arah lain, yang lebih dekat dengan Mu Jue dan yang lainnya. Menabrak. Tuo Basi berdiri dari bebatuan, darah tumpah dari mulutnya meskipun dia memblokir kekuatan itu, dia jelas terluka. Tuo Ba, cepat pergi, teriak Luming. Haha, aku tidak bisa pergi. Mu Jue tertawa, bergoyang, dan bergegas menuju batu Tuo Ba secepat kilat. Tingkat kultivasi Tuo Basi sudah 2 alam lebih rendah dari Mu Jue. Selain itu, dia terluka saat ini. Setelah tidak menunjukkan perlawanan di tangan Mu Jue, dia dicengkeram lehernya oleh Mu Jue. Luming, berlututlah dan mohon padaku, atau aku akan segera membunuh temanmu. Mu Jue tertawa dan memandang Luming dengan bangga. Luming, cepat pergi dan tinggalkan aku sendiri, teriak Tuo Basi. Bab 1210 Jatuhnya Batu Tuo Ba. Diam. Mata Mu Jue dingin, telapak tangannya seperti pisau, dan dia memotong salah satu lengan Tuo Basi. Tuo Basi meraung seperti binatang buas. Mu Jue. Pada saat ini, mata Luming sangat dingin, dan niat membunuhnya sangat dingin. Dia menatap Mu Jue dan berkata, aku akan membunuhmu dan membiarkanmu mati dengan menyedihkan. Haha, Luming, kamu di sini apakah kamu bercanda? Bunuh aku. Hari ini, aku telah mengerahkan begitu banyak ahli dari keluarga Mu. Kamu pikir kamu bisa melarikan diri, tetapi kalian semua akan mati. Mu Jue tertawa, sangat sombong. Bunuh mereka. Akhirnya, Mu Jue melambaikan tangannya dan memberi perintah. Bunuh. Nak, mati. Teriakan dingin terdengar, dan aura mengerikan meletus, energi sebenarnya mendidih, dan niat membunuh yang mengerikan menyelimuti Luming, Xian Yanqing, dan Long Chen. Aduh! Di tubuh Long Chen, gajah naga purba muncul, dan dia berubah menjadi gajah raksasa sebesar gunung. Gajah naga purba itu meraung dan melangkah keluar. Ekspresi orang kuat di dewa spiritual tingkat 8 berubah dengan liar. Dia menjerit dan tubuhnya terkoyak. Segera, belalai gajah dikibaskan, dan orang kuat dari dewa spiritual tingkat 9 memuntahkan darah dan terlempar dengan ngeri. Sebelumnya, salah satu guru spiritual mereka tiba-tiba mengambil tindakan dan memberikan pukulan keras pada Long Chen, membuat Long Chen terbang. Dia berpikir bahwa Long Chen tidak lebih dari ini, tetapi dia tidak menyangka bahwa Long Chen meledak pada saat ini, tetapi itu sangat menakutkan. Xiao Qing, tolong. Aku. Teriak Luming, dan garis keturunan 9 naga muncul di atas kepalanya. Luming berubah menjadi 9 naga, menginjak kehampaan, dan bergegas menuju Mu Jue. Ekspresi Mu Jue berubah drastis, dan dia terus mundur sambil memegang batu Tuo Ba, sambil berteriak, bunuh dia untukku. Uhu. Uhu. Tiba-tiba, 5 atau 6 master bergegas menuju Luming, yang terburuk semuanya berada di tingkat ke-8 dewa spiritual. Medan sihir surgawi. Xian Yanqing juga menggunakan fusi darah untuk berubah menjadi iblis surgawi dengan keanggunan yang tak tertandingi. Dia memegang tangan gioknya dan meledakkan medan sihir surgawi yang kuat. Ini adalah ekspresi orang-orang kuat di tingkat ke-8 dan bahkan tingkat ke-9 dari dewa spiritual berubah. Karena mereka semua terhalang oleh medan sihir surgawi, terutama dewa spiritual tingkat 8 yang paling terpengaruh. Telan. Jiulong meraung, dan kekuatan melahap meledak, menutupi 5 atau 6 orang kuat di bawah kekuatan melahap, melemahkan kekuatan tempur mereka lagi. Menabrak. 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 Segera, Kowon melangkah keluar. Ah, tidak. Ah. Teriak beberapa kali berturut-turut, dan beberapa orang kuat dari dewa spiritual tingkat 8 terkoyak di bawah cakar 9 naga dan jatuh di tempat. Menabrak. Menabrak. 2 pria kuat di tingkat ke-9 dewa spiritual juga mundur dengan liar, muntah darah dan tampak pucat. Bunuh.
Kowon meraung, melangkah terus-menerus, dan kedua cakar naga itu meraih dua orang kuat dari dewa spiritual tingkat 9. Kekuatan seni surgawi penekan penjara meledak, membuatnya mustahil untuk dihindari dan melarikan diri. Tolong! Dua pria kuat dari dewa spiritual tingkat 9 berteriak ketakutan, dan kemudian masing-masing menggunakan fusi darah untuk melawan dengan seluruh kekuatan mereka. Tapi itu sia-sia. Di bawah cakar 9 naga, darahnya runtuh. Ketika dia berubah menjadi bentuk manusia, dia terkoyak oleh cakar dan tidak hancur berkeping-keping. Mengaum. Kekuatan melahap meledak, menelan semua esensi dan energi darah dari beberapa pusat kekuatan spiritual. Ini. Mu Jue dan Mu Feng hampir kehabisan akal dan mundur dengan gila-gilaan. Ini terlalu menakutkan dan mengejutkan. Long Chen dan Luming meledak. Membunuh orang kuat dari dewa spiritual tingkat 8 seperti membunuh seekor ayam. Bahkan orang kuat dari dewa spiritual tingkat 9 pun mati. Mereka berada di tingkat kelima dewa spiritual, bagaimana mereka bisa begitu menakutkan? Binatang jahat, mencari kematian, teriaknya dengan keras, dan seorang lelaki tua berambut putih melangkah keluar dan menampar telapak tangannya. Di telapak tangannya, magma yang menggelinding bergulung, mengembun menjadi meteorit, dan meraung menuju pendaratan. Kesempurnaan rohani. Orang kuat dengan semangat spiritual sempurna mengambil tindakan lagi. Ledakan. Dewa spiritual itu sempurna, terlalu kuat, dan kekuatan tempurnya beberapa kali lebih kuat dari dewa spiritual tingkat 9. Energi sejati meledak, menghancurkan medan sihir surgawi Xian Yanqing menjadi beberapa bagian dengan satu kejutan. Tubuh halus Xian Yanqing bergetar, dia melangkah mundur berulang kali, wajahnya menjadi pucat. Ledakan! 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 9 cakar naga melangkah keluar terus-menerus dan membombardir meteorit, membuat 9 suara ledakan. Dengan setiap ledakan, Luming mundur beberapa langkah. Setelah 9 suara, Luming melangkah mundur terus-menerus, dan tubuh naga bergetar. Luming akhirnya ditekan oleh orang kuat yang telah menyempurnakan jiwa spiritualnya. Aduh! Di sisi lain, gajah naga kuno melolong, dan kekuatannya sangat kuat, membunuh beberapa master berturut-turut, dan bahkan master dewa spiritual tingkat 9 mati di tangan Long Chen. Tetapi pada saat ini, orang kuat dengan dewa spiritual yang sempurna mengambil tindakan dan membunuh Long Chen, dan Chen ditekan. Luming, cepat mundur dan tinggalkan aku sendiri, teriak Tuo Basi. Dengan kekuatan bertarung Luming dan yang lainnya, jika mereka bertekad untuk keluar, mereka mungkin tidak akan bisa keluar. Luming, jika kamu keluar dari pengepungan, aku akan segera membunuhnya, teriak Mu Jue. Kekuatan bertarung Luming dan Long Chen benar-benar membuatnya takut. Jika orang kuat seperti itu dilepaskan, dia akan merasa tidak nyaman di masa depan. Masa depan lahir. Jangan pernah berpikir untuk mengancam mereka denganku. Bahkan jika aku mati, aku tidak akan mati dengan cara yang pengecut. Tuo Basi meraung dengan marah, dan gelombang mengerikan meletus dari tubuhnya, memancarkan cahaya yang tak terbatas. Kamu, orang gila. Ekspresi Mu Jue berubah drastis, dia tiba-tiba membuang Kai Basi dan mundur dengan gila. Haha, ayo kita mati bersama. Tuo Basi tertawa dan bergegas menuju Mu Feng dan Mu Jue. Ledakan. Kemudian, seluruh tubuh Tuo Basi meledak, dan energi kekerasan menyapu Mu Feng dan Mu Jue. Penghancuran diri, batu Tuoba hancur sendiri, tidak meninggalkan tulang. Dua sosok terbang keluar, mereka adalah Mu Feng dan Mu Jue. Pada saat ini, Mu Feng berada dalam kondisi yang sangat menyedihkan. Dua lengannya hilang, dan separuh tubuhnya hancur. Matanya terbuka lebar, dipenuhi keengganan, tetapi vitalitasnya dengan cepat menghilang, dan bahkan para dewa pun bisa tidak menyelamatkannya. Kultivasi Mu Jue kuat dan dia jauh lebih baik, tapi dia hanya mengeluarkan seteguk darah. Tuan muda, apakah kamu baik-baik saja? Dua pria kuat muncul di samping Mu Jue. Aku baik-baik saja. Ambil tindakan dan bunuh mereka. Ayo bertindak bersama dan bunuh mereka semua. Teriak Mu Jue. Orang kuat yang tersisa semuanya bergegas menuju Long Chen, Luming, dan Xian Yanqing. Ada sebanyak 4 orang yang sempurna secara rohani. Beberapa orang yang tersisa semuanya berada di tingkat ke-9 dari dewa spiritual. Tuoba.
Pada saat ini, Luming menjadi tenang, tetapi niat membunuh yang sangat dingin di matanya begitu kuat sehingga tak terbayangkan. Xiao Qing, pergilah dulu ke peta gunung dan sungai. Luming berkata pada Xian Yanqing. Xian Yanqing mengangguk, dia tahu bahwa Luming bisa tampil lebih baik sendirian. Dengan kilatan cahaya, sosok Xian Yanqing dimasukkan ke dalam peta gunung dan sungai. Bunuh, teriaknya dengan keras, dan sebuah tablet batu besar muncul. Garis darah monumen penekan penjara. 9 naga berubah menjadi seberkas cahaya dan tenggelam ke dalam garis keturunan monumen penekan penjara. Berdengung. Garis keturunan dari monumen penekan penjara bergetar, naik hingga ketinggian 10.000 kaki, memancarkan fluktuasi yang mengerikan. Apalagi kata, prasasti, di bawahnya, mempunyai energi yang luar biasa. Ledakan. Monumen penekan penjara ditindas oleh seorang pria kuat dengan semangat yang sempurna. Hancurkan padaku. Pria kuat dengan spiritualitas sempurna berubah menjadi meteorit besar. Api memenuhi langit meteorit tersebut dan mengenai garis keturunan monumen penekan penjara. Dan alur cerita pun berakhir sampai jumpa di Martial God Asura berikutnya di Alam Dewa.